Polemik siaran nikah Aurel Atta. Ya. Itu RCTI bisa disanksi KPI nih, Pak. Oke. Karena katanya disiarkannya di TV sampai durasi 3 jam. Yang di situ menurut KPI itu tidak ada unsur pendidikannya gitu. Dadi wong iku ojo gumunan. Engko nanti saya terjemahkan, tenang aja. Dadi wong ku ojo gumunan. Kabeh kudu ditimbang karo mizanus syar'i. Jadi orang itu jangan heranan. Gumunan, heranan. Jangan terlalu sering heran tuh nggak usah. Nyantai aja gitu. Timbangannya itu apa? Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Juba dan Jumala Multazam. Sahabat muda, topik kita kali ini refreshing sedikit. Kita mau bahas tentang hot news akhir-akhir ini mengenai polemik Atta Aurel. Nah, sahabat muda, ini kan kalau saya nih seorang ibu rumah tangga, kalau Pak Jumala ini kan seorang bapak rumah tangga. Bagaimana nih kita melihat generasi-generasi Z atau generasi-generasi milenial sekarang ini mengikuti step by stepnya Atta Aurel, dari mulai sebelum mereka, saat mereka masih belum menikah, bahkan momen-momen pernikahan yang berlangsung selama beberapa minggu, bahkan diikutin lagi sampai dengan pasca menikah. Dan yang lebih ekstrim lagi nih sahabat muda, ternyata kan berawal dari anak-anaknya mengikuti, orang tuanya pertama mungkin ya mau tahu gitu kan, dan ternyata sekarang juga banyak ibu-ibu rumah tangga yang juga mengikuti Atta Aurel. Pak Jumala, saya ini kan akhir-akhir ini penasaran Pak, kok apa ya daya tariknya si Atta dan Aurel ini kok bisa sampai semua orang itu ketika ngobrol kumpul, nih keluarga saya, teman-teman saya juga saya tanyain juga yang sama gitu. Ketika mereka kumpul yang dibahas tuh tentang Atta Aurel Pak. Yang mana Atta Aurel honeymoon di Bali lah, Atta Aurel beli tas Hermes, Atta Aurel ngasih hadiah untuk ibu mertua, Atta Aurel macam-macam lah beritanya ini yang kamu ngikuti? Saya nih saya tuh awal tuh tahu dan penasaran. Terus ngikuti. Kenapa? Ya, akhirnya ngikutin juga, tapi bukan ngikuti. Allah. Saya tuh pengen tahu, Pak. Pengen tahu apa sih daya tariknya itu loh, Pak. Akhirnya saya baca-baca berita kan. Nah, ini salah satu beritanya nih, Pak. Di berita di CNN Indonesia. Polemik siaran nikah Aurel Atta. Itu RCTI bisa disanksi KPI nih, Pak. Karena katanya durasi film 3 jam RCTI mengeluarkan kan? Katanya ya? Enggak, kalau ini beneran ini. Enggak, artinya kamu ngikuti sendiri 3 jam? Iya, enggak 3 jam. Tapi di saat itu anak saya ngikutin Pak. Oh iya? Iya, dan saya ya sudahlah, saya biar mereka juga ini saya biarin juga gitu. Okay. Tapi saat itu tuh saya tuh gini, penasaran. Kok satu ya, daya tariknya sampai dari anak-anak yang mereka anak-anak kecil loh, kok ya mau mengikuti durasi 3 jam siaran TV pernikahan. Itu satu. Ibu-ibu rumah tangga yang diomongin juga itu, yang ada si Aurel puisi buat ibunya yang begitu lama, tapi adik saya tuh bisa seperti diikutin sampai hampir 15 menit tuh diikuti benar gitu loh sampai saya pikir, ini luar biasa loh. Memang luar biasa, kaya raya dia. Hebat banget kan? Tapi Pak, yang mau kita bahas nih, ini kan menimbulkan polemik nih. Polemiknya apa polemiknya? Polemiknya banyak. Satu, tentang pernikahannya yang berlangsung sangat mewah. Yang kedua, disiarkannya di TV sampai durasi 3 jam. Yang di situ menurut KPI itu tidak ada unsur pendidikannya gitu. Dan seharusnya tidak boleh ketika ditayangkan ke umum, tidak ada unsur edukasinya sama sekali. Yang ketiga, polemik yang ketiga, kehadiran Jokowi sama Prabowo.
Karena dianggap beberapa, dan bukan hanya Jokowi Prabowo aja yang datang, ada beberapa pejabat-pejabat ya sahabat muda ya. Ini saya yakin sahabat muda juga banyak yang ngikutin ya. Aku nggak ikut, aku nggak ngerti. Nah ini kita sambil ngasih tahu Pak Jumala, ternyata Pak Jumala nggak tahu. Dan Aku tahu, tapi nggak ngikutin. Tahu tapi nggak ngikutin. Dan mungkin sih bisa jadi bapak-bapak nggak ngikutin. Nah ini yang saya bahas tuh tadi gini Pak, sampai anak-anak bahkan ke ibu-ibu, anak-anak remaja itu ngikutin semua. Nah ini kita mau bahas nih. Iya. Apa yang kita bahas dari sudut mana? Ya semuanya. Jadi makanya. ada apa ininya dan mengapa sih itu menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa sampai bahkan terjadi polemik. Ini jadi polemik, ini seru juga. Iya. Ini Pak Jumala buka aja pernikahan Atta Aurel. Ini beritanya luar biasa. Ada dari CNN Indonesia. Iya. Ada dari Kompas, dari Kampus Nesia, dari Pikiran Rakyat. Polemik kehadiran Jokowi di pernikahan Atta Aurel Hermansyah. Iya. Nah, ini kan kenapa sih Pak Jokowi harus hadir? Kenapa Pak Jokowi harus hadir? Ya kita kan nggak ngerti alasan Pak Jokowi. Nah itu yang jadi pertanyaan dan jadi polemik. Akhirnya jadi polemik karena kenapa Jokowi harus hadir? Gini. Atta itu kan orang top. Orang yang bikin viral pada setiap videonya. Dan dia menjadi tontonan oleh masyarakat Indonesia. Aku tidak mengatakan baik atau jelek ya. Saya hanya mengatakan Atta itu orang top. Nah orang top ini video itu kalau sudah viral ditonton orang banyak, dia akan banyak yang berkepentingan untuk numpang di video itu. Bisa ngiklan, iklannya itu bisa iklan komersial, bisa iklan formal. Nyambung saya tak masuk? Iya, masuk. Karena iklan formal kan ya kita atau iklan-iklan yang mengikutin juga. Iya, kita nggak ngerti juga apa yang ada di dalam Atta ini, nggak ngerti. Kenapa Pak Jokowi mau ikut? Ya kita nggak ngerti alasan Pak Jokowi. Apa Pak Jokowi tetangga dekat sebelah satu RT atau Pak Jokowi itu teman SMA-nya Atta? Jauh tak? Usianya jauh? Oh jauh banget. Generasi milenial. Aku kan nggak ngerti. Ya tanyakan saya ke istana. Kenapa hadir? Kan pasti ada alasan. Ya jawabannya. Jadi jawaban macam-macam lah jawabannya. Dan terus ini loh Pak, yang jadi masalah nih. Ya sahabat budaya, saat ini nih kan Indonesia lagi banyak permasalahan. Di saat bersamaan dengan pernikahan itu terjadilah bencana NTT. Dan kita lihat berita bencana NTT itu tenggelam. Dan kita anak-anak, terutama anak-anak tuh nggak tahu tuh ada bencana di NTT karena mereka nggak jadi perhatian mereka. Apalagi mereka yang mereka lihat adalah bagaimana Atta menikah, bagaimana honeymoon, bagaimana itu maksudnya di stasiun televisi ya. Bagaimana dia naik ke pesawat pribadi. Ya mungkin kalau yang naik pesawat pribadi kan bukan di TV, itu di YouTube, di IG-nya, di YouTube-nya. Tapi maksudnya begini Pak, begitu gencarnya nih beritanya tentang Atta Aurel dari berita sumber manapun itu kalau kita buka handphone, coba deh Pak Jumala buka handphone, Google, udah langsung trending topik itu tentang Atta Aurel. Nah bayangin anak-anak kita itu sampai mereka itu nggak tahu tentang bencana di NTT. Nggak, artinya berita itu tertutup tenggelam. Bahkan kalau yang ibu-ibu mungkin tetap tahu kan ada jadi NTT, tapi tidak menjadi fokus gitu. Dan lagi polemik yang kedua itu juga banyak yang mempermasalahkan toh saat ini Indonesia ini kan lagi banyak ini kan Pak, kondisi secara general penduduk Indonesia ini kan terpuruk saat ini. Nah di saat itu berbarengan Atta muncul dengan memamerkan dengan kekayaan yang luar biasa yang menimbulkan anak-anak kecil ini, anak-anak yang belum tahu itu mereka mendambakan juga gitu Pak. Mendambakan kehidupan seperti itu. Mereka kepingin punya kehidupan yang seperti itu. Yang mereka hanya seperti itulah.
Gitu loh. Ya kalau menurut saya gini ya, untuk yang pertama tadi saya ingin garis bawahi lagi ya, bahwa Atta itu kan orang yang viral. Orang viral itu pasti banyak yang berkepentingan untuk ikut keviralannya itu. Numpang, entah bentuknya promosi, entah bentuknya informasi, atau apapun namanya ya. Dan bagi saya kalau dia sudah sehebat Atta, yang penontonnya sudah sekian ratus juta, itu itu ya masuk akal. Kalau kemudian orang-orang penting di Indonesia itu juga dekat, masuk akal, yaitu karena keviralannya itu ya. Terus kalau tentang yang kaya tadi ya, sekarang kan sedang masa susah, tapi di sisi yang lain dia itu seperti apa namanya, di sisi yang berseberangan gitu. Dia malah memamerkan kekayaannya gitu kan. Lah dia nyambut gawe dari situ. Nah ya itu, jadi istilahnya dia tuh ngakunya karena dia itu loh. Nah, yang jadi saya tuh kadang saya tuh ya ini anak-anak tuh justru anak-anak itu lebih senang melihat video itu karena itu kan. Gini. Karena melihat ini kita jangan nyari salah siapa. Kalau salah siapa semuanya salah. Tapi nyari kira-kira apa yang bisa kita buat. Sahabat muda, apa yang bisa kita buat di rumah begitu supaya anak-anak kita tidak menonton seperti itu. Jadi Atta nyambut gawe ini itu. Dia kalau nyambut gawe katanya Deddy Corbuzier. Iya memang. Dia kalau kerja konten edukasi, ngajar matematika nggak ada yang nonton. Nah itu bagi Atta, saya bilang ya, bagi Atta itu sah-sah aja. Iya. Tapi kalau hak prerogatifnya Atta. Iya itu bagi dia ya haknya dia. Nah sekarang mari kita lihat para pakar ini ngadakan apa, rapat kah, simposium atau apa namanya, untuk menggerakkan orang-orang yang punya wewenang ya untuk mengedukasi lebih banyak masyarakat Indonesia begitu. Kalau Atta dianggap itu adalah unethical, ya silahkan ditegur, unethical. Kalau dianggap melanggar hukum, ya tuntutan, gitu loh. Nah kita nggak asal ngomong terus nggak ada action, enggak. Terus kita, mohon maaf, omongannya, aku nggak biasa sih ngomong negatif ya. Tapi saya ngajak sahabat muda ini ke langkah yang action, yang clear, yang positif gitu. Apa langkah kita di rumah? Ya anak kita edukasi, nak, jangan terlalu halu. Gitu. Orang itu yang realistik saja. Kita punya apa? Ini kita doakan semoga ini berkah. Kalau ini berkah kita makin banyak nanti. Begitu. Iya. Jadi berarti kan memang. Jadi actionnya clear gitu loh Bu Zakia. Iya, di rumah ya kita ngedukasi anak kita. Jangan ikut-ikut ngomong yang nggak jelas juga. Istilah gini ya, berarti kan kita ini tidak bisa mengatur apa yang di luar kendali kita kan. Kita nggak bisa. Iya betul. Kita ngatur yang di rumah. Apa yang bisa kita jangkau di rumah, apa yang bisa kita kerjakan aja, fokus sama itu. Supaya hidup kita ini efektif, kemudian nyaman, bahagia, ya kan? Cita-cita pendidikan anak terkabul, berhasil, insya Allah, gitu. Kalau kita ikut-ikut ngomong yang nggak jelas arahnya nggak jelas loh, kita hanya ngobrol toh. Tapi kalau kita adalah orang yang punya wewenang, ayo kita membuat simposium atau membuat seminar atau membuat rapat khusus yang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, harus diapakan kasus ini, begitu. Nek enggak, ya udah kita didik anak kita di rumah, jangan ditonton. Mohon maaf ya, Atta ya. Di rumah saya nggak ada tontonan Atta. Kalau saya nih sahabat muda ya, ketika memang kita nggak bisa juga ya melarang anak-anak kita langsung di-cut kalau langsung tidak boleh menonton, karena memang di situ tuh ada daya tarik yang memang ya ini kehebatannya Atta, Aurel yang bisa menyajikan sesuatu yang bisa menarik daya tarik generasi milenial. Nah, kalau menurut saya itu yang pas adalah didampingi. Kalau saya begini Pak. Jadi di saat anak-anak menonton itu, kesempatan kita orang tua itu maksudku didampingi, edukasi. Yes. Misal nih ngelihat Atta sama Aurel beli tas Hermes yang harga mungkin ratusan juta. Di situ kita bilang,
oh itu kalau konsep berlebihan itu nggak bagus, berlebihan itu Allah tidak suka dengan berlebihan. Nggak, kesempatan kita, karena anak dia ketika dia melihat sesuatu negatif, kita tambahin dengan positif, bisa jadi mudah-mudahan ya itu jadi upaya kita nih sahabat muda untuk kita bisa menutup atau mengganti negatifnya yang anak-anak dapatkan. Karena tadi memang kita nggak bisa juga menyalahkan Atta, atau kita nggak bisa juga melarang Atta kan gitu. Lagian Atta kaya kan ya baik tuh. Iya, orang Indonesia juga. Iya, kan ya baik tau gini loh. Kalau nonton, saya sangat sepakat dengan Bu Zakia. Dampingi kesempatan kita untuk edukasi. Nah, kamu kalau kaya seperti Atta, nah begitu, semuanya akan mudah diperoleh. Terus jalankan ke yang positif, karena kamu menjadi mudah berjuang. Itu kan? Jadi jadi kayaknya contohnya. Iya. Tapi belonjone ojo nak. Masih banyak yang butuh. Masih banyak yang fakir miskin yang butuh. Banyak sekolahan yang harus dibangun gitu. Dan sebetulnya tapi sugiya tak popo. Dan sebetulnya ini kan bukan hanya Atta saja. Cuman sekarang ini sahabat muda yang lagi heboh nih beritanya Atta Aurel. Padahal sebetulnya yang pamer-pamer kekayaan atau yang ini tuh juga bukan hanya Atta loh Pak. Banyak artis-artis lain yang juga seperti itu. Cuman karena kemarin ini mungkin ya karena terlalu fenomenal, pernikahan dihadiri Jokowi dan Prabowo sebagai saksi, dihadiri pejabat-pejabat negara, sampai beritanya itu pernikahan 3 jam sampai masuk di TV, terus sampai itu loh Pak, amplopannya berapa miliar. Nah, terus kenapa biaya aja kenapa? Nah itu jadi yang bikin heboh tuh karena berita itu. Padahal sebenarnya bukan hanya Atta saja Pak. Berarti fenomena sekarang ini fenomenanya itu ya mengarahnya ke sana. Gitu loh Pak Jumala. Mengarahnya itu ke sana. Jadi akhirnya anak-anak itu melihat, oh ya sekarang cita-cita anak-anak udah banyak berubah loh Pak. Coba tanya anak-anak. Kalau dulu pinginnya jadi polisi, dokter. Iya. Sekarang ini jadi YouTuber. Sekarang nggak semua YouTuber. Gitu. Kalau kita ini kan ngedukasi, orang kita itu jadi YouTuber. Kita ini ngedukasi masyarakat. Apa yang kita punya kita share, moga-moga bermanfaat. Itulah kalau anak kita punya potensi jadi YouTuber, biarin aja. Kayak Sarah misalnya, ya biar aja. Dia potensinya di situ kok. Cuman ya ini kan kesempatan kita mengedukasi mana yang jangan ditiru, mana yang ditiru kan. Nah, udah karena kita tadi lagi membahas polemiknya Atta Aurel, pastilah terjadi pro kontra. Saya yakin juga sahabat muda juga mungkin punya pendapat masing-masing dan kita sah. Ya nggak apa-apa pendapatnya ditaruh di sini. Nggak masalah, kita punya pendapat masing-masing. Tapi memang di sini pun kami di sini juga memandang kasus Atta Aurel yang saat ini lagi rame positifnya dan rame negatifnya. Kami sih melihat tetap dua sisi, juga melihat sisi positifnya, juga melihat sisi negatifnya, tapi juga kami juga melihat sisi positifnya. Yang positif ambil, iya. Yang negatif, nah itu harus diterangkan kepada anak-anak kita, mana negatifnya, mana positif. Iya, dan anak kita memang dalam kehidupan seperti ini, kita nggak bisa menghindarkan anak-anak kita dari kehidupan seperti ini. Dunia sudah berubah begitu cepat. Ya anak-anak kita akan menghadapi seperti ini. Jangan lagi melihat Atta, bisa jadi mereka juga melihat YouTuber-YouTuber luar yang juga banyak memamerkan kekayaan juga banyak. Sekarang banyak YouTuber anak-anak Pak yang juga masih kecil-kecil sudah bisa beli Alphard, bisa beli ini gitu, banyak gitu. Nah ini bagaimana itu bisa menjadi positif buat anak kita, menjadi motivasi buat anak kita agar dia mau eksis, mau percaya diri. Ya, Pak. Semangatnya contoh, kreativitasnya contoh, tapi belanjanya ojo dicontoh, ngono loh. Pamer kekayaannya tidak dicontoh. Pamer kekayaannya jangan dicontoh, belanja yang terlalu mewah, lebay jangan dicontoh. Tapi semangatnya dan kreativitasnya contoh. Kerja keras loh Pak. Iya. Bikin YouTube nggak gampang. Oh iya. Bikin podcast nggak gampang. Iya dong, nggak gampang dong. Itu Atta kita harus menghargai juga ya kerja kerasnya Atta gitu kan. Ya. Dia sudah ambil yang baik, buang yang jelek. Ya. Gitu. Aku penutupnya. Jadi gini teman-teman, saya itu teringat sama nasihat seorang guru di Kudus namanya Kiai Sya'roni.
Itu kiai kondang nasional itu. Dia itu kalau ngajar itu apa yang dikatakan beliau sering begini. Dadi wong iku ojo gumunan. Engko nanti saya terjemahkan, tenang aja. Dadi wong ku ojo gumunan. Kabeh kudu ditimbang karo mizanus syar'i. Jadi orang itu jangan heranan. Gumunan heranan. Jangan terlalu sering heran tuh nggak usah. Nyantai aja gitu. Timbangannya itu apa? Syariah. Wis ngomong sugih ya disyariahkan. Ono wong heboh ya disyariahkan gitu loh. Jadi nanti kita itu nyantai ya melanggar syariah apa enggak? Kalau melanggar tegas saja, nggak usah dilakukan. Gitu. Nek gak melanggar, oh itu kreatif. Contoh, gak apa-apa gitu loh ya. Jadi tidak usah terlalu banyak heran. Timbangan kita adalah syariah. Oke. Itu sahabat muda. Video selingan kita mengenai kata oral. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Amin. Kita open komentar, kita saling memberikan masukan, kritik, saran, ya. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.